Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was-sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sedang membahas bagian dari iman kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifatnya. Nama dan sifat yang mana? Yaitu nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menyebutkan beberapa nama dan sifat-sifatnya. Melalui pengenalan dari Allah tentang diri Allah, maka kita mengenal Allah. Dan bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana nanti contohnya akan diberikan. Sifat Allah yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada tiga jenis. Pertama, maksudnya bukan namanya atau sifatnya yang tiga jenis, tapi cara Nabi menetapkan sifat bagi Allah ada tiga. Pertama dengan ucapan, kedua dengan perbuatan, ketiga dengan iqrar. Iqrar itu ucapan orang lain tentang sifat Allah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Adapun contoh sifat yang Allah yang ditetapkan oleh Rasul SAW melalui ucapan adalah ini banyak. Contohnya berkata Rasul SAW, Rabbunallahu alladhi fis sama taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard. Nabi SAW berkata, Rabb kita yaitu Allah yang ada di langit. Maha suci namamu ya Allah, perintahmu ada di langit dan di bumi. Hadis ini menunjukkan Allah ada di langit sebagaimana perkataan beliau, Rabbunallahu alladhi fis sama. Dan ini selaras
dengan ayat aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Allah ada di langit itu bukan berarti menempati langit. Bukan berarti butuh kepada langit. Kalau difahami berarti Allah ada di langit, menempati langit dan butuh ke langit, itu pemahaman yang keliru, yang salah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya keberadaan Allah ada di atas langit, tidak menempati langit, tidak menempel di langit. Ba'inun min khalqih, Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak berarti menempati tempat di langit dan tidak berarti butuh di langit. Siapa yang memahami bahwa Allah berarti butuh tempat dan butuh langit, berarti dia keliru dalam memahaminya. Berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu ayat aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Lalu Nabi pun menyatakan Rabbunallahu alladzi fis sama, Rabb kita adalah Allah yang ada di atas langit. Dan contoh-contoh yang seperti ini banyak. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati secara lisan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tertentu seperti ini. Seperti Allah ada di langit. Contoh lain, dhahikallahu an rajulaini. Allah tertawa terhadap dua orang. Hadis ini menjelaskan Allah tertawa. Salah satu sifat Allah adalah tertawa. Dengan tertawa yang tidak sama dengan makhluknya. Oh, kalau Allah tertawa seperti makhluk, beda tertawanya. Sama dengan memahami Allah melihat. Oh, makhluk juga melihat. Beda cara melihatnya. Allah mendengar, oh makhluk juga mendengar. Beda cara mendengarnya, hakikat mendengarnya. Kalau diingkari Allah nggak tertawa, kalau tertawa sama dengan makhluk, nanti konsekuensinya dia mengingkari Allah tidak melihat, karena melihat sama dengan makhluk. Allah tidak mendengar, nanti sama dengan makhluk, kan gitu konsekuensinya. Nggak boleh. Karena mengingkari sifat yang telah Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Allah mendengar, Allah melihat. Atau sifat yang ditetapkan oleh Rasul SAW, Allah tertawa. Wajib diyakini Allah tertawa. Karena Nabi yang menjelaskan. Bagaimana tertawanya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Siga-saha atau enggak ada siga-sigaan. Makhluk dengan makhluk aja tertawanya bedanya. Manusia tertawanya kita tahu. Ayam mungkin tertawa mungkin. Kumat tertawa entah berkokok, entah kongkorongok, entah gigi berik, kita nggak tahu bagaimana tertawanya ayam. Apalagi binatang-binatang lain, kita nggak tahu. Yang jelas antara makhluk dengan makhluk aja tertawanya sudah berbeda. Apalagi dengan Allah. Allah tertawa terhadap dua orang. Dua orang ini berhadap-hadapan, satu muslim, satu kafir, saling bunuh. Lalu yang muslim terbunuh dan mati syahid masuk surga. Setelah itu orang kafir yang membunuh muslim di medan perang
dapat hidayah dan masuk Islam. Lalu dia berjihad, dia terbunuh lagi. Dua-duanya ke surga. Allah tertawa. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang sifat Allah yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Termasuk salah satu sifat Allah adalah membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu disebutkannya dalam hadis yang sahih. Ini contoh yang pertama, Allah disifati oleh Nabi SAW dengan sifat tertentu yang diterangkan dalam hadis dalam bentuk ucapan. Ada lagi dalam bentuk perbuatan. Nabi SAW tidak berbicara tapi berisyarat. Seperti umpamanya ketika beliau berkhutbah pada waktu haji wada di Arafah. Setelah itu Nabi menyatakan, ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan amanat ini kepada kalian? Qalu na'am. Mereka para sahabat menjawab na'am. Ya, 3 kali. Lalu Rasul SAW menunjukkan jarinya ke langit, Allahumma syad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Ketika beliau menunjukkan ininya ke langit sampai menengadah, sambil menengadah, ini perbuatan Nabi yang mengisyaratkan Allah ada di atas langit. Termasuk pada waktu hari Jumat, ketika Nabi SAW berkhutbah, datang seseorang lalu berkata, ya Rasulullah halakatil amwal. Wahai Rasulullah, waktu itu paceklik yang sangat panjang. Binatang-binatang banyak mati, rerumputan mati, orang-orang kelaparan. Mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka kemudian Rasul SAW mengangkat tangannya ke langit sambil menengadah, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Meminta, menengadahkan kedua tangan sambil mendongakkan kepalanya ke langit, menunjukkan Allah yang dimintai dengan doa itu ada di langit. Ada yang menyatakan mengangkat tangan ketika berdoa itu katanya tidak menunjukkan Allah ada di langit. Kenapa? Karena langit itu kiblatnya doa. Ini ngawur. Ya ada dalil langit itu kiblatnya doa. Para ulama menyatakan langit itu kiblatnya doa. Ulama mana? Siapa? Kiblat itu tetap Ka'bah. Kalau kita berdoa menghadap ke Ka'bah. Dianjurkannya, tidak wajib sih, tapi lebih utama menghadap ke Ka'bah. Boleh menghadap ke mana saja, tapi kepada Ka'bah lebih utama. Tapi menengadahkan tangan ke langit menunjukkan Allah yang diminta itu ada di langit. Loh, kalau kita sujud kenapa tidak ke langit? Atau kalau ke langit itu bukan sujud, kepala didongakkan ke langit. Orang aja, orang kafir sujud ke berhalanya atau ke rajanya, tetap sujud menundukkan kepalanya ke tanah. Kita sujud kepada Allah, tetap kepala ketika sujud itu ya ke tanah. Tapi diniatkan sujud kita kepada Allah Azza wa Jalla. Diangkatnya kepala Nabi SAW dan berdoa menunjukkan Allah yang dimintai dengan doa itu ada di langit. Ini salah satu contoh menetapkan salah satu sifat Allah melalui melalui hadis Nabi SAW dengan perbuatan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya.
Kadang-kadang Nabi SAW menetapkan sifat Allah dengan ucapan lalu dikuatkan dengan perbuatan. Seperti contoh Rasul SAW membacakan ayat. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ketika mengucapkan ayat ini, beliau meletakkan jempolnya di telinga kanan dan telunjuknya ke kedua matanya begini. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, setelah mengutip hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang kuat berdasarkan syarat Imam Muslim, diterima dari Abu Yunus dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha ya'di qauluhu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha ila akhiril ayah innallaha kana sami'an basira wa yadha'a isbaihi. Qala Yunus wadha'a Abu Hurairah ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainaihi. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini diterima dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Itu surah An-Nisa ayat 58. Dan ketika itu Abu Hurairah meletakkan jempolnya yang kanan di atas, di telinganya yang kanan dan telunjuknya ke arah kedua matanya. Di sini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Jadi ketika membacakan ayat Allah itu maha mendengar dan maha melihat, lalu dikuatkan dengan perbuatan menunjuk ke telinga dan kepada matanya. Termasuk yang ketiga iqrar. Iqrar itu artinya orang lain yang berkata tentang sifat Allah lalu oleh Nabi SAW dibenarkan. Contoh umpamanya ketika ada seorang sahabat mau membebaskan salah satu hamba sahayanya. Dia minta bantuan kepada Nabi SAW. Yang mana yang akan dibebaskan? Oleh Nabi dites. Seorang hamba saya wanita ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah ada di langit. Faman ana, lalu aku siapa? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Karena dia wanita mu'minah. Ini menunjukkan iqrar. Atau takrir. Takrir itu Nabi menguatkan jawaban orang itu. Mendukung jawaban orang itu. Bebaskan dia karena dia mu'minah. Sebagian orang kalangan Mu'tazilah menuduh Ahlu Sunnah dengan tuduhan takfiri, salah satunya hadis ini. Oh, kalau orang yang meyakini Allah ada di langit disebut mukminah, berarti yang tidak meyakini Allah ada di langit dia dituduh kafir. Karena ada tuh dialognya ada orang di Iran apa Irak yang menuduh begitu. Kita tertawa. Memahami kaidah Ahlus Sunnah dengan pikiran mereka yang rusak. Kalau ini orang mukminah hanya karena menyatakan Allah di atas langit,
Lalu dia berpikir kalau orang tidak meyakini Allah di atas langit berarti bukan mukminah, berarti kafirah. Kan gitu logikanya. Dia pakai logika untuk memahami kaidah ulama Ahlus Sunnah. Tidak berarti demikian. Mukminah di sana sempurna imannya. Adapun orang yang tidak meyakini Allah ada di atas langit tidak berarti kafir, tapi disebut naqisun imanuhu, imannya kurang. Seperti la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Apakah hadis ini berarti yang tidak amanah itu kafir? Bukan. Maksudnya tidak sempurna iman yang tidak menunaikan amanah. Ada kekurangan. Nabi SAW berkata, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman 3 kali. Ditanya, man? Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan. Apakah tidak aman, tidak iman ini kafir? Bukan. Itu hadis bukan mengkafirkan orang yang suka ganggu tetangga. Tapi maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Dia mungkin masih punya iman, mungkin. Buktinya sholat, buktinya ngaji, tapi mengganggu tetangga. Ada iman, tapi kurang imannya. Makanya ayat Allah dilanggar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Sekarang kalau ada orang bicaranya kotor, bicaranya buruk, apakah berarti tidak iman kepada Allah dan hari itu artinya kafir? Bukan. Ada iman, tapi imannya tidak sempurna. Itu kaidah yang dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang lain menyatakan, oh berarti mengkafirkan. Ya tidak. Mereka memahami dengan logika mereka terhadap kaidah yang dipegang oleh orang lain. Jadi tadi pun kata Nabi SAW, bebaskan budak ini karena dia mukminah, karena meyakini Allah ada di langit. Itu ikrar. Contoh lain ikrar itu umpami ada pendeta-pendeta Yahudi berkata kepada Rasul SAW. Kata si Yahudi itu, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'in wal ardina ala isba' wal thara ala al-isba' ila akhir hadis. Wadhahika Rasul sallallahu tasdiqan liqaulihi. Kata pendeta Yahudi, kami menemukan keterangan bahwa Allah menyimpan langit yang 7 di 1 jari, bumi yang 7 di 1 jari, benda-benda angkasa luar yang besar-besar di 1 jari, pohon-pohon dan gunung-gunung di 1 jari, sampai seterusnya. Mendengar itu Rasul SAW tertawa membenarkan omongan pendeta Yahudi tersebut. Ini ikrar. Ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang diucapkan oleh orang lain. Nah, jadi itu beberapa contoh sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh Rasul SAW dalam hadisnya. Baik hadisnya itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan isyarat ataupun berupa takrir. Kalau timbul pertanyaan, kenapa penjelasan Nabi tentang Allah itu harus diterima? Bukankah Allah gaib dan Nabi SAW pun tidak melihat Allah selama di dunia, termasuk ketika Mi'raj? Apakah melihat Allah? Tidak. Terus kenapa
berani mensifati Allah dengan sifat-sifat tertentu yang tidak Allah terangkan dalam Al-Quran? Dijawab, pasti beliau memperoleh informasi itu melalui wahyu. Sifat Allah gaib, betul sifat Allah gaib. Tapi Allah memberitahukan perkara gaib ini hanya kepada Rasul yang diridhoinya. Allah berfirman dalam surah Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun. Kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Nah, Rasul mah diberitahu. Termasuk salah satu yang gaib adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mustahil Nabi SAW mengarang dari hawa nafsunya, dari pikirannya, dari logikanya tanpa instruksi dari Allah. Mustahil. Dan ini dijamin oleh Allah. Allah berfirman, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Apalagi tentang sifat Allah. Nabi tidak mungkin berkata dari pikirannya. Kalau Nabi SAW berani berkata tentang agama ini dari pikirannya, lalu diaku ini dari Allah, udah mati, beliau diputus urat lehernya oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau Muhammad mengada-ada sebagian keterangan atas nama kami, ngarang-ngarang sendiri, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putus urat lehernya. Nabi diancam. Kalau berani bicara tanpa instruksi wahyu, diputus urat leher. Karena itulah maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah wahyu. Makanya wajib untuk kita percayai. Terlebih ketika berbicara tentang sifat Allah. Kalau toh salah pasti ada teguran. Juga dalam An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman. Kenapa orang beriman disuruh beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa disebut beriman kepada Allah dan Rasulnya? Karena sudah beriman. Apa maknanya? Maknanya kalau orang yang beriman disuruh beriman, ada dua. Pertama, istiqamahlah kamu di atas keimananmu selama ini. Sebab ada kemungkinan imannya itu hilang, mungkin. Murtad, mungkin. Ada gitu orang yang beriman kemudian murtad, ada banyak. Apa hanya orang biasa atau termasuk ulama? Ulama juga yang hafidh Quran kemudian murtad banyak, ada. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu menjelaskan beberapa kisah murtadnya orang, termasuk orang ahli ibadah, muadzin,
penghafal Quran, bahkan ulama yang mengarang kitab tauhid bisa murtad. Tahu nggak ada kitab Al-Usulul Thalathah diberi hasyiah salah satu usul. Itu tentang tauhid. Kita juga pernah membahas kutaib ini. Hasyiah salah satu usul. Ternyata penulisnya ini murtad. Kok bisa? Bisa karena dia melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya. Gimana melanggarnya? Dia membuka-buka website tentang filsafat. Tentang filsafat dibaca, terpengaruh. Akhirnya dia lepas keyakinannya sampai murtad. Ada yang seperti, apalagi orang biasa ya. Salah gaul, salah belajar bisa rusak keyakinannya. Jadi pertama, hai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman, maknanya adalah istiqamah. Makna kedua, tambah keimananmu. Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Maknanya tingkatkan imanmu. Ini dua makna, bukan berarti tidak beriman. Dan ini selaras dengan realita semua kaum muslimin, bahkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama yang soleh, ketika dalam sholatnya mereka membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jangan difahami, oh kalau begitu selama ini jalan kita sesat. Seumur hidup minta jalan yang lurus terus berarti belum ketemu-ketemu tuh gitu kan. Itu logika, ada pendeta yang ngomong begitu. Umat Islam tuh aneh, nabinya aja masih sesat diikuti katanya. Nabi Muhammad itu bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti masih sesat tuh kan gitu. Pernah viral videonya ini pendeta. Kenapa? Karena dia logikanya dangkal, bodoh. Kalau orang minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, dia berlogika berarti jalannya masih sesat. Dia nggak tahu kaidah di dalam bahasa Arab yang nilai sastranya tinggi, balaghah. Seperti tadi, kalau orang beriman disuruh beriman, bukan berarti tidak beriman. Dia sudah iman, tapi pertama istiqamah di atas keimanan, kedua tingkatkan. Ini juga begitu. Nabi pasti sudah ada di atas siratal mustaqim. Pasti itu. Kata siapa? Kata Allah. Mana perkataan Allah bahwa Nabi sudah ada di atas siratal mustaqim? Banyak. Salah satunya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin. Ini surah Yasin ayat-ayat awal. Engkau ini hai Muhammad benar-benar salah seorang di antara para rasul ala siratim mustaqim, yang sudah ada di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kata Allah, Nabi SAW sudah ada di atas jalan yang lurus. Kenapa dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim? Maknanya istiqomahkan di atas siratal mustaqim. Sampai akhir hayat. Kedua, tingkatkan, beri hidayah kepada kami agar kualitas ibadah kami di atas siratal mustaqim ini lebih hebat. Makanya banyak doa Nabi SAW meminta kepada Allah hidayah agar ibadahnya hebat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku
untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Itu doa Nabi SAW. Apakah Nabi belum baik ibadahnya? Sudah, tapi istiqomahkan, bahkan tingkatkan. Nabi juga berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta tolong kepadamu agar aku bisa memperbanyak kebaikan, meninggalkan semua yang mungkar, mencintai orang-orang fakir dan miskin. Nabi berdoa begitu. Apakah Nabi selama ini belum banyak perbuatan baiknya, belum meninggalkan kemungkaran, belum mencintai orang-orang miskin? Sudah. Tapi minta hidayah itu dijaga, ditetapkan istiqamah, bahkan ditingkatkan. Itu maknanya dalam bahasa Arab. Dan ini sangat realistis, juga sangat logis, sangat rasional. Seperti kalau kita sudah banyak uang, kekayaannya banyak, uang banyak, rumah banyak, tanah di mana-mana, mobil banyak. Apakah kita berhenti bekerja mencari uang? Tidak. Ada orang yang sudah kaya, tapi tetap bekerja. Ada banyak. Semua yang kaya tetap bekerja. Coba direktur, berapa sih gajinya? Ratusan juta. Kenapa masih kerja atau kalau sudah kaya mah? Kalau orang kaya masih bekerja ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, minimal dia ingin mempertahankan kekayaannya. Kedua, ingin menambah, meningkatkan, kan gitunya. Atau orang sekolah sudah sarjana S1. Bodoh apa pinter? Pinter makanya lulus. Masih sekolah terus ke S2. Apakah orang yang sudah sekolah yang S2 itu bodoh? Kamu meni bodoh sekolah wae gitu. Enggak, pinter. Sudah S2 lulus, terus S3. Lulus doktor atau PhD. Masih sekolah lagi. Masih belajar lagi. Apakah orang yang belajar itu bodoh? Tidak. Dia pinter. Kenapa masih belajar? Pertama, mempertahankan kualitas ilmunya. Kedua, meningkatkan biar tambah pinter. Kan logis ya? Realistis kan dalam kehidupan? Begitu juga orang yang sudah ada di atas syiratal mustaqim lalu minta ihdinas syiratal mustaqim. Maknanya istiqomahkan saya di atas syiratal mustaqim dan tingkatkan kualitas ibadah saya ketika berada di atas syiratal mustaqim. Itu maknanya. Jadi kalau orang seperti pendeta tadi mengatakan, oh orang Islam itu sesat selama hidupnya karena masih minta ihdinas syiratal mustaqim. Samaannya dengan yang sekolah itu bodoh, yang bekerja itu miskin. Kalau umpamanya pinter mah gak perlu sekolah. Kalau memang kaya mah udah gak perlu bekerja lagi mencari uang. Apakah begitu? Enggak. Justru orang yang kaya dia ingin mempertahankan kekayaan jangan sampai habis, bahkan ingin bertambah. Maka walaupun kaya tetap bekerja. Orang yang sekolah, yang pintar, kenapa sekolah lagi? Ingin mempertahankan keilmuannya, kualitas keilmuannya, bahkan meningkatkan. Kalau berhenti sekolah, maka ilmu-ilmu yang ada bisa hilang, kemudian bisa bodoh lagi, kan gitunya. Begitu juga kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya hidayah. Ya Allah tunjukkan saya ke jalan siratal mustaqim. Maknanya istiqomahkan saya, bahkan tambah hidayah agar kualitas ibadah dan kuantitasnya bertambah bagus daripada sebelumnya. Kan gitunya.
Kembali ke ayat ini, Allah berfirman, ya hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua ayat yang di dalamnya ada penjelasan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan menjadi dalil wajibnya kita menerima semua informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena informasi dari Rasul berasal dari Allah azza wa jalla. Beliau manusia yang paling kenal kepada Allah, paling faham tentang syariat Allah, paling fasih dalam menyampaikan amanah dari Allah, paling jujur ketika menyampaikan wahyu kepada manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita menerima semua informasi yang berasal dari Rasul SAW. Baik informasi itu masa yang dulu, sedang, ataupun yang akan datang. Baik informasi itu yang masuk akal terfahami oleh kita atau tidak ada, atau tidak terfahami. Baik informasi itu tentang perkara yang nyata termasuk perkara yang gaib. Wajib kita menerimanya. Memang ada gitu perkara gaib yang disampaikan oleh Rasul kepada kita? Ya banyak. Masa yang akan datang kan masa gaibnya. Nabi SAW menjelaskan fenomena akhir zaman yang pernah kita bahas. Nanti akan ada Imam Mahdi, nanti muncul Dajjal, nanti turun Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj, nanti akan muncul binatang dari dalam tanah. Itu perkara gaib. Disampaikan oleh Rasul SAW, walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Seperti Imam Mahdi tidak ada dalam Al-Quran. Seperti Dajjal tidak ada dalam Al-Quran. Kalau Ya'juj dan Ma'juj ada ya. Tapi disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis sahih, wajib untuk kita yakini. Termasuk alam kubur. Termasuk apa yang terjadi di hari kiamat. Di surga dan di neraka. Banyak disampaikan dalam hadis. Gak masuk akal, gak masuk akal. Dajjal cuma 40 hari menguasai dunia. Dajjal itu bisa memerintahkan langit menurunkan hujan atau menahan hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan binatang-binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Gak masuk akal kan? Tapi ini disampaikan oleh Nabi SAW wajib. Sebagai salah satu bagian dari keimanan kita kepada para Rasul alaihimussalatu wassalam. Ya, termasuk penjelasan Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah ini berdasarkan wahyu. Maka wajib untuk kita terima, untuk kita percayai, dan wajib untuk kita tetapkan itu sebagai salah satu di antara sifat-sifat Allah. Nanti kita akan rinci beberapa contoh sifat-sifat Allah yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran, tapi ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, inilah alasan kenapa penjelasan Nabi tentang sifat Allah wajib untuk kita terima. Makanya mengimani asma dan sifat Allah sebagai bagian dari iman kita kepada Allah adalah menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah dengan sifat dan nama yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri yang diterangkan dalam Al-Quran, atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih.
Maka kita pun menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ikhwah, hanya sampai di sini penjelasan kita tentang hal itu. Saya tidak bisa agak lama-lama ya, karena ada janji jam 9:30. Sampai di sini saja kita sudahi dulu dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah dapat menenteramkan jiwa. Kenapa ana selalu galau, sumpek, walau berusaha untuk ibadah yang wajib juga yang sunnah dengan konsisten. Mohon solusinya. Iya. Zikir bisa menenteramkan hati. Baik zikir itu dalam bentuk menyebut nama Allah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya, atau membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah, itu menenteramkan hati. Tapi banyak orang dengan berzikir tetap risau dan galau. Dengan sholat tetap dia itu merasakan keresahan, kegelisahan. Ada dua penyebab. Penyebab pertama, yang berzikir hanya lisan. Hatinya nggak ikut berzikir. Makanya hatinya tidak tentram. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Maksudnya hatinya yang harus berzikir. Maksudnya hatinya ikut berzikir, menghayati apa yang dibaca oleh lisan kita. Baru hati itu akan memperoleh ketenangan. Demikian juga sholat. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hati menghayati dengan menyebut nama Allah pengasih dan penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata hati, segala puji milik Allah penguasa semesta alam. Pikiran membayangkan bagaimana alam yang sangat dahsyat ini diatur, dimanage, diciptakan oleh Allah. Terus Malik Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Terbayang gimana kiamat. Hati menjadi tenang insya Allah ya. Jadi tidak tenangnya hati karena yang berzikirnya hanya lisan, hatinya tidak. Kedua, kenapa ibadah ini tidak membuat kita ini tenang dan tentram? Karena jiwa dan hati kita sudah terjangkiti penyakit atau terkontaminasi dengan racun. Penyakit apa? Ada dua, syubhat dan syahwat. Sama dengan badan. Badan kalau lagi sehat, makan, minum apapun enak, nikmat. Tidur juga nyenyak. Istirahat juga nikmat. Tapi kalau badan kita sakit, makan apapun gak enak. Umpamanya tipes. Jangankan makan dipaksa pahit di lidah. Baru mencium aroma makan aja udah sebel. Sudah pengen muntah. Yang salah bukan makanannya. Bukan yang masaknya. Masakannya enak, makanannya enak, bergizi. Tapi kenapa tidak enak? Karena sakit. Seperti itu juga jiwa kita. Jiwa kita butuh nutrisi, butuh konsumsi. Apa konsumsinya? Ibadah, ilmu, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah gitu. Kalau sehat, maka semua itu akan masuk, menyerap dan terasa enak, nikmat, tenang, tentram. Tapi ketika jiwa kita terkontaminasi racun,
atau terjangkiti penyakit, maka mendengar pedaran ilmu tersinggung dia. Mendengar ayat dibacakan merasa terganggu dia. Nikmatnya dengan apa? Nikmatnya ya dengan lagu, dengan musik, dengan nyanyian dan seterusnya tuh. Karena itulah maka tidak tentramnya kita dengan ibadah. Pertama, ibadah kita itu tidak berkualitas. Kalau sholat tidak khusyuk. Kedua, karena jiwa kita sudah banyak dijangkiti oleh penyakit dosa, maksiat, syubhat, dan syahwat. Apa solusinya? Solusinya obati jiwa agar sehat. Bagaimana cara mengobatinya? Taubat dari dosa-dosa. Paksakan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Paksakan diri kita untuk sholat sesering mungkin, saum sunnah, baca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Jangan lupa juga ngaji ya. Jauhi dosa dan maksiat. Insya Allah nanti Allah akan mempermudah kita untuk memperbaiki diri. Kalau sudah sehat lagi, insya Allah ibadah terasa nikmat lagi. Suami ana bekerja di bank konvensional. Bagaimana nafkah untuk anak dan anak-anak, apa halal? Ana sudah sering bicara kepada suami ana untuk resign dan mencari pekerjaan halal, tapi omongan ana tidak digubris. Apa yang harus ana lakukan sementara ana tidak punya penghasilan? Dikarenakan anak tidak bisa meninggalkan anak-anak karena autis. Iya. Inilah yang ikhwan akhwat sejak awal pilih pasangan karena agama. Bukan karena fisik, cantik atau kasep, bukan karena kekayaan, bukan karena aspek duniawinya. Nanti menderita dunia bahkan sampai akhirat ya. Demikian juga ikhwan memilih akhwat jangan karena fisiknya asal cantik tapi agamanya enggak. Kita enggak akan tenang, enggak akan tentram ya. Ini yang pertama. Kedua, sekarang sudah kadung terlanjur memilih pasangan bukan karena agamanya. Akhirnya pekerjaannya haram. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau mampu menafkahi diri sendiri dengan sumber yang halal, lakukan. Kalau tidak mampu, silakan ambil nafkah dari suami sebatas kebutuhan primer dia, tidak berlebih. Maka saat itu dia terkategorikan fakir, miskin dan darurat untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya. Sama dengan umpamanya sekarang orang kerja di bank, punya banyak kekayaan, kemudian taubat. Resign dia. Terus bagaimana dengan kekayaannya yang diambil dari gaji sebagai pegawai bank ribawi? Haram? Iya haram. Gimana, apakah harus disodakohkan semua? Tidak. Ambil sejumlah yang bisa mencukupi dia dan keluarga sebagai kebutuhan primer, termasuk ambil modal untuk bisa bekerja selama kita belum dapat pekerjaan baru yang halal. Sisanya sodakohkan. Dia boleh, kalau umpamanya semuanya disodakohkan, dia fakir miskin kelaparan. Madarat bagi dia. Gak perlu semuanya ambil, usahakan umpamanya 1 miliar kekayaan dia. Berapa yang dia butuhkan untuk
menafkahi anak istri selama 3 bulan, karena 3 bulan, setelah 3 bulan dia dapat pekerjaan baru atau usahanya baru berhasil. Sekian umpamanya 3 bulan teh 100 juta. Kemudian ambil modal 100 juta lagi, 200 juta. Kemudian yang 100 juta diusahakan, digolangkan. Yang 100 juta lagi untuk nafkah selama 3 bulan. Sisanya sedekahkan. Itulah solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya seorang wanita belum bersuami. Apakah saya boleh daftar untuk naik haji tanpa mahram? Karena orang tua saya sudah daftar terlebih dahulu. Boleh daftar. Kalau reguler sekarang daftar 25 tahun lagi baru berangkat. Mungkin saat itu sudah punya suami. Meren. Menlaku. Kalau toh tidak ya. Umpamanya hajinya haji plus atau haji khusus 5 tahun. Sampai 5 tahun yang akan datang belum bersuami. Atau sekarang punya uang, puroda, sekarang daftar, tahun depan juga langsung berangkat. Belum bersuami, belum ada mahram, berangkat saja. Karena naik haji wajib. Kalau untuk yang wajib, rukun Islam yang dan dia pertama kali, silakan berangkat. Walaupun tanpa mahram. Atau umroh yang pertama kali. Walaupun tanpa mahram, boleh. Ya, silakan. Bagaimana hukum foto makhluk hidup yang digunakan dalam poster dakwah? Apakah dibolehkan meskipun foto matanya itu ditutup? Maksudnya ustadznya gitu? Ditutup matanya kayak residivis? Ini ustadz apa buronan nanti gitu? Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi, saya tidak mau foto saya dipajang di billboard gitu, di poster gitu, di spanduk begitu ya. Kalau orang lain ya terserah dia ya, terserah dia. Pernah ya suatu saat saya diminta ngisi di sebuah event gitu. Dengan beberapa ustadz-ustadz lain. Saya sanggup insya. Ternyata bluk dia ayo poster nata. Salah satu pengisinya itu ada ustadzah wanita. Dan di foto itu saya berdempetan dengan ustadzah tersebut. Bukan foto bareng. Hanya fotonya hanya disatukan oleh panitia. Jadi kesannya berdempetan. Itu mah di luar prediksi kita ya. Aduh, ya nggak mungkin diturunkan lagi. Tapi ini jadi pelajaran nanti lain kali ada event lagi seperti itu, jangan dipajang foto saya. Apakah boleh nggak kalau ada poster hadirlah pengajian dengan Ustadz Anu lalu foto Ustadz itu dipajang di poster tersebut? Ulama ikhtilaf. Sebagian membolehkan. Karena apa? Karena foto sama dengan video. Video itu rentetan ribuan foto. Kalau video boleh, kenapa foto tidak boleh? Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, hukum foto sama dengan hukum bercermin. Karena foto kita persis gambaran diri kita, cermin juga begitu. Cermin kemudian bayangan kita di air gitu ya. Kalau itu terlarang, maka dilarang juga bercermin, dilarang juga melihat bayangan kita di air kan gitu. Ternyata tidak ada larangan itu. Menunjukkan dibolehkannya hal itu selama tidak diperlakukan dengan perlakuan yang diharamkan secara syar'i. Contoh diperlakukan secara haram gitu ya. Umpama foto itu untuk kebanggaan, ria-ria. Ketika haji di depan Ka'bah ceklek-ceklek gitu ya. Dipajang. Untuk apa? Agar orang tahu kita sudah haji, sudah umroh.
dianggap hebat, dipuji, itu yang nggak boleh ya. Itu yang terlarang. Sebagai alat untuk ria-ria terhadap amal yang pernah kita lakukan. Nanti terhapus amal. Itu yang tidak boleh. Adapun difoto untuk keperluan-keperluan yang secara syar'i harus, maka bisa harus. Contoh di KTP, foto di paspor, foto di ijazah, foto di surat nikah. Itu harus. Kalau nggak ada, bisa-bisa 100 orang bisa dimanipulasi dalam pandangan hukum. SIM, nggak ada fotonya. Saya bisa pinjam SIM dulu, saya mau ke sana. Bisa kan nggak ada fotonya. Dimanipulasi itu. Maka harus ada foto yang seperti itu ya. Atau ada kegiatan tablik akbar, daurah, ada donatur dari jauh. Donatur minta bukti bahwa ini terlaksana melalui video, melalui foto dikirim boleh ya untuk memastikan menenteramkan. Adapun membajang foto di poster lebih selamat tidak ya, walaupun itu ustadznya. Ketika suami jarang memberikan nafkah batin, apa yang harus istri lakukan? Minta, jatah saya mana gitu. Minta saja kepada suami. Apa hukum bekerja di perusahaan yang melarang karyawannya merawat jenggot? Cari pekerjaan lain kalau ada ya. Saya nggak tahu apakah itu pelanggaran terhadap hak-hak karyawan gitu. Karena berjenggot tidak mengganggu pekerjaan. Oh bisa nanti jenggotnya masuk mesin. Nggak ada kasus itunya. Nggak pernah ada kasus orang kegiles mesin gara-gara jenggot. Nggak ada. Terakhir. Kenapa saya suka tiba-tiba ham wal hazan dan merasa dunia ini sempit sekali. Kurang jalan-jalan, kurang piknik. Coba muter-muter Bandung, luas Bandung itu. Mungkin ngokok terus di rumah. Seakan hasrat terhadap dunia tidak berguna. Dan malah pasrah pada Allah terhadap kehidupan dunia dan semua halnya. Kecemasan ini sering datang tiba-tiba. Taib. Pertama, hilangnya hasrat terhadap dunia bagus. Asal fokus kepada akhirat. Itu bisa bagus ya. Pertama itu. Yang kedua, fokusnya kita kepada akhirat menyudutkan kita untuk belajar agama agar bahagia di akhirat. Setelah belajar agama nanti kita akan tahu boleh mengambil bagian dari dunia ini sebatas yang bisa menunjang kebahagiaan kita di akhirat. Nanti akan tergiring ke arah pemahaman seperti itu ya. Jadi itu bagus, tapi fokuskan untuk ke akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya ham dan hazan, resah, gelisah, risau, dan galau, itu karena tidak pastinya jalan hidup kita dan tujuan hidup kita. Akhirnya kita tuh mikir hidup itu mau apanya, kia-kia wae tak gitu. Tapi kalau kita yakin, oh tujuan kita hidup ini untuk ibadah. Maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang
menyebabkan kita bisa melakukan ibadah yang diwajibkan. Kalau itu yang sudah tertanam dalam jiwa, nggak akan cemas, nggak akan resah, nggak akan gelisah. Fokus ke arah tujuan hidup. Tujuan hidup kita ibadah. Oh, kalau begitu saya harus belajar bagaimana cara ibadah. Fokus ke sana. Kalau sudah belajar fokus ke sana, nggak ada resah, nggak ada gelisah. Bahkan confidence, ya, percaya diri dan yakin, oh inilah jalan yang harus saya tempuh, dan dia nanti enjoy dalam mengarunginya, menikmati semua proses itu, ya. Jadi saran saya, fokuslah untuk ibadah, fokuslah belajar bagaimana cara ibadah yang benar, nikmati proses semua itu, insya Allah kita akan merasakan kenikmatan. Cukup ya, sampai di sini insya Allah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.